Không phải này cái gì em mà tính dự rồi thì campur ngalah campur luwe ngantuk iki mau kira kan dia bilang yang dia bilangnya sepunten. Oke, kita tunggu jam 13.05 ya. 5 menit lagi kita mulai sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Oke, siap. Oke. Ini kayaknya kita hari ini terkendala. Biasanya kita live-kan ke YouTube. Cuman kayaknya tadi gangguan. Jadi kayak nggak bisa live ke YouTube. Jadi direcord ya, untuk kegiatan kali ini. Oke, teman-teman yang lainnya bisa disampaikan ya ke teman-temannya untuk segera masuk. Biar kita segera mulai kegiatan ini. Jadi biar nggak terlalu, apa namanya, terlalu sore nanti. Kaya dosen praktisi ya, gaul ya.
Oke, saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah ini Ibu Anggi sudah hadir di tengah-tengah ataupun di Zoom ini ya bersama kita, dan hari ini beliau akan eh, menyampaikan ataupun berbagi pengalaman ya terkait dengan beliau seorang guru yang sekaligus akan menjelaskan ataupun akan membagi pengalaman beliau terutama berkaitan dengan di bidang keguruan termasuk berkaitan dengan kurikulum merdeka, di mana beliau hari ini akan menyampaikan terkait kiat-kiat menjadi seorang guru ya menyesuaikan dengan kurikulum yang hari ini sedang kita ataupun yang lagi viral ya ataupun lagi hit-hitnya seperti itu. Jadi saya harapkan nantinya teman-teman di sini, mahasiswa-mahasiswi di sini bisa menyimak dan juga bisa berdiskusi bersama terkait dengan materi ini. Seperti itu. Seperti di minggu kemarin, jadi formatnya saya sampaikan terlebih dahulu. Forum ini nanti akan saya berikan kepada Ibu Anggi. Nanti ada sesi penyampaian sedikit materi, kemungkinan nanti juga dilanjut dengan diskusi ataupun boleh dengan tanya jawab perihal tentang terkait dengan materi ini. Sebelum saya berikan ke Ibu Anggi waktu dan tempat, saya jelaskan sedikit ya background beliau. Beliau ini adalah seorang guru praktisi ya. Beliau ini berasal ataupun ya asli orang kota Batam ya. Kota Batam. Ini kok layarnya pakai Kabupaten Batam ini. Keliru flyer ini kayaknya. Pak Kota Batam ya, dari Kota Batam. Jadi dekat dengan Singapura ya. Seperti kita kalau di Jember ini kan dekat dengan Australia. Sama-sama dekat, cuman kalau yang di Batam ini kan perjalanan lautnya itu tidak terlalu jauh. Dari pulau itu sudah kelihatan pulau mana pulau Singapura. Kalau kita kan sama. Jember itu pantai selatan itu kan dekat sama Australia, itu mah nggak kelihatan ya. Masih ada Samudra Pasifik ya, sehingga apa anginnya dan ombaknya begitu besar dan tidak sering juga memakan korban seperti itu. Beliau hari ini di program S3 ya. Jadi ini pemecut kita semua, terutama ini mahasiswa-mahasiswi, bahwasanya meskipun nantinya menjadi seorang guru berkaitan dengan sekolah ataupun menuntut ilmu itu tidak ada habisnya, seperti itu ya. Jangan hanya karena sebagai akademisi ataupun menjadi dosen harus S3, tetapi pada kenyataannya hari ini beberapa kali kita pemateri-pemateri sebelumnya juga seorang praktisi, tetapi hari ini beliau pada jenjang di S3. Oke, itu saja ya. Saya pengantar sedikit saja. Nanti mungkin Ibu Anggi bisa memperkenalkan diri ya. Saya hanya sedikit saja. Jadi bahasanya siapa Pak Faruk ini kalau tak kenal tak sayang katanya Pak Faruk ini. Oke. Oke, itu saja ya dari saya. Saya akhiri waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Anggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bapak Ibu atau adik-adiknya saya bilang gitu ya. Mahasiswa yang luar biasa pada siang ini. Sebelum mulai, karena saya dari Kepulauan Riau, Melayu, pastinya ada pantun ya. Mana ya tadi ya? Hilang pantunnya.
pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Saya ucapkan salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu adik-adik semuanya. Perkenalkan, saya Cahaya Aulia Putri. Saya adalah seorang guru di SDN 05 Kupang, Kota Batam. Alhamdulillah ya, berkenalan dengan Pak Saiful Rizal dan diajak untuk bergabung untuk berbagi ilmu yang enggak seberapa ini, sharing-sharing lah lebih tepatnya ya, karena pasti kita semua juga punya pengalaman yang sama-sama mengajar, lebih kurang juga sama permasalahannya, sama apa yang kita lewati. Mungkin yang beda hanya pengalaman jangka panjangnya saja lama mengajarnya. Kalau oke. Kita langsung mulai saja ya, sambil sharing sama Bapak Ibu di sini. Ini kan tadi kita temanya menjadi guru merdeka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Itu besar, garis besar judulnya. Kalau saya ngambilnya tuh bagaimana sih kita nantinya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Nah, di sini rata-rata mahasiswa, jadi belum ada pengalaman mengajar. Apa sudah ada pengalaman mengajar ya? Mungkin udah ada yang jadi guru juga, ada yang pengalamannya. Saya jadi guru itu dari tahun 2014 sampai sekarang, baru 9 tahun lebih kurang. Belum banyak pengalamannya, tapi yang sedikit ini yang bisa saya bagikan. Izin share screen Pak Rizal, saya atau Bapak yang share? Oke, bentar Ibu. Mas Jovi bisa di-share screen. Mohon maaf suaranya agak serak, saya lagi flu berat hari ini. Saya lanjut sambil ngobrol ya. Saja. Jadi mungkin kita yang di sini adalah calon guru-guru SD di masa depan nantinya. Insya Allah mungkin sekitar paling lama 4 atau 3 tahun lagi udah bisa jadi guru SD. Kalau tetap di jalannya setelah lulus PGSD jadi guru SD. Nah, mungkin beberapa yang saya lihat ketika pengalaman saya ya, banyak yang mau jadi guru SD. Pertama karena katanya penerimaan CPNS dan P3K-nya banyak. Yang kedua ada juga yang karena orang tua yang nyuruh gitu ya. Ada nggak sih yang dari hati nurani sendiri yang pengen lah jadi guru SD gitu? Karena banyak juga sih kalau misalnya kita lagi ngumpul tuh sama guru SMP, sama guru SMA, perasaan kayaknya guru SD ini adalah strata paling rendah gitu, karena saya berpikir ketika kita ngumpul dengan guru-guru yang SMA, SMP, mereka ketika menyampaikan ide-ide mereka tuh luar biasa luasnya. Nah, tapi di sisi lain saya malah bangga ketika kita jadi guru SD itu adalah sama kok pencapaiannya sebenarnya yang mau kita capai. Hanya yang berbeda itu adalah mereka itu menurut saya ya, kosakatanya itu begitu luas, lebih susah untuk dimengerti. Kita sebagai guru SD, kecil ya suara saya ya. Sudah terdengar jelas suaranya Pak Rizal? Oke, sudah. Nah, jadi kita sebagai guru SD ketika bergabung tuh duduk bareng sama guru SMP, sama guru SMA ketika mengemukakan ide-ide. Rasanya guru SD itu adalah strata paling rendah gitu, kayak apa sih cuman guru SD gitu ya. Padahal yang saya tangkap di situ, saya salut sama guru SD karena mereka dengan bahasa yang luas, dengan bahasa yang rumit, membuat orang lain untuk paham. Tapi kita guru SD itu adalah bagaimana cara kita menyederhanakan apa yang menjadi tujuan itu agar bisa dimengerti oleh orang lain.
Jadi sebenarnya sama aja, tujuan pendidikan itu kan mencerdaskan bangsa. Terus ketika kita mengajar atau mendidik anak, yang kita lakukan adalah bagaimana anak ini mengerti dan paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu guru SD seperti itu. Bahasanya sederhana, rata-rata juga low profile, kelihatan kalau pas lagi ngumpul, lihat sendiri gimana guru SMA, guru SD itu low profile banget, terus penuh dengan muka keibuan dan kebapaannya. Nah, saya izin share. Pak Rizal bisa share-kan nggak ya? Soalnya kok nggak ketemu di ini saya. Ini sudah Oh, kita sudah share. ya? Oke. Ya. Nah, coba di ini ketika di SD, siapa sih menurut Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa di sini yang paling berkesan menurut Bapak Ibu di sini, adik-adik di sini? Coba tuliskan namanya dan alasannya kenapa. Karena ketika kita dulu waktu SD itu kan kita punya satu guru tuh yang menjadi idola banget buat kita. Nah, silakan coba diingat sekitar berapa ya? Berarti sekitar 15 tahun yang lalu ya. Siapa yang masih mengingat guru SD-nya? Apa kenangan terbaik yang pernah dibuat guru SD kepada Bapak Ibu di sini? Mungkin ada yang udah lupa nama tapi ingat, oh alasannya ini gitu. Silakan tuliskan di kolom komentar, boleh? Biar kita bisa baca sama Pak Noto, karena Pak Taufik katanya Pak Faruk pernah ditempeleng sama Pak Noto. Yang lain? Nah, oke ya. Kalau saya sendiri, dulu saya punya beberapa guru SD yang menjadi idola saya, dan itulah yang membuat di Pak Teguh, karena ketika ujian selalu dibantu. Nah, itu adalah guru-guru yang memberi kesan kepada Bapak Ibu semua di sini ya. Jadi kita berkesan, ada yang kesan baik dan ada kesan buruknya gitu ya, ditinggalkan. Tapi yang pasti ada guru yang misalnya saya senang sama Bapak ini kepribadiannya karena dia selalu menyapa saya setiap pagi, atau tuh ada Bu Desi waktu kelas 2 SD loh waktu itu, dan masih ingat pernah ngasih tisu hanya selembar tisu gitu. Terus itu masih menjadi kenangan yang berbekas di hati Bapak Ibu sampai saat ini. Nah, ini juga saya pernah ditempeleng pakai buku isi 1000 lembar. Wow, lumayan juga tuh sakitnya. Nah, itu adalah guru-guru yang berkesan. Ada guru yang berkesan positif dan ada guru-guru yang berkesan negatif. Nah, itu adalah bagaimana nanti kita menjadi guru, kita memberikan kesan-kesan, itu pilihan kita. Mau jadi guru yang memiliki kesan baik atau guru yang memiliki kesan negatif untuk anak muridnya. Itu adalah pilihan kita sendiri. Nah, bagaimana nantinya? Pastinya dong kita pengennya menjadi guru yang memiliki kesan baik sampai diingat ketika kita sudah besar seperti yang dilakukan sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu memiliki guru-guru yang di hatinya membekas. Nah, ada Bu Siti, guru agama, beliau ramah. Ada yang guru paling pengertian, Pak Edi. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak akan terlupakan, yang membekas di hati Bapak Ibu semua. Nah, pastinya juga kita ingin menjadi guru yang seperti itu. Guru yang dirindukan. Nah, bagaimana menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita? Silakan di selanjutnya. Jadi guru yang dirindukan itu adalah bukan, kita nggak ngerti waktu SD, oh ibu itu PNS, honorer, atau P3K. Siswa tidak akan peduli dengan itu. Atau bapak itu jago loh IT-nya, atau bapak itu udah sertifikasi loh duitnya banyak, atau bapak ibu itu
udah magister loh, udah dokter loh. Terus, oh Bapak Ibu itu adalah guru yang memiliki sertifikat penggerak loh. Nah, siswa kita tidak akan mengerti, dia nggak akan peduli tentang itu. Yang mereka mengerti adalah ketika kita menyentuh hati-hati siswa, hati dan perasaan siswa itu. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi guru yang memiliki kasta tertinggi di hati para siswa, yaitu dengan menyentuh hatinya, dengan menyentuh perasaannya. Menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita ketika mereka pergi ke sekolah, ya karena mereka ingin belajar, semangat untuk belajar bertemu kita. Jadi bagaimana menjadi guru yang dirindukan? Seperti yang tadi telah di atas diungkapkan bahwa kalau Ki Hajar Dewantara bilang trisentra pendidikan yaitu ing ngarso sang tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Jadi kita sebagai guru itu kita di depan memberikan contoh, kita menjadi teladan untuk siswa-siswi kita dari cara berpakaian kita, dari cara berbicara kita, dari tingkah laku dan sikap kita. Dan ketika kita menjadi guru, kita harus sentuh hatinya, itu yang selalu saya ucapkan berkali-kali, karena ketika kita sudah berhasil menyentuh hati siswa, anak itu pasti akan dekat, dia akan itu yang tadi menjadi guru, kita akan menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa kita. Nah, kita juga memberikan motivasi serta mendorong anak-anak kita untuk memberikan semangat kepada mereka untuk terus maju, untuk terus untuk terus ke depannya menjadi siswa yang nantinya bisa diharapkan, ya, yang kata lain yaitu kita sukses, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan, maaf sekali nih. Maaf ya, terganggu. Maaf atas ini ya, gangguannya. Nah, guru itu harus memiliki sikap patrap guru. Itu adalah perilaku guru atau pemimpin yang menjadi contoh baik bagi para murid dan masyarakat secara umum. Ketika kita setelah jadi guru, nanti bukan hanya murid-murid kita saja yang akan melihat kita, tapi juga orang tua dan masyarakat sekitar itu kayaknya mengandalkan kita. Kita sebagai guru itu harus serba bisa, harus bisa jadi apapun yang ketika masyarakat inginkan. Kita itu dicontoh, kita selalu dijadikan CCTV untuk para orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya yang harus kita tahu juga adalah kita mendidik anak untuk masa depan, bukan dari masa lalu mereka. Kalau kata Ali bin Abi Thalib adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi anak kita itu ada karena saat zaman kita, zaman mereka, bukan zaman kita. Jadi udah nggak zaman lagi. Kalau kita itu mungkin orang tua kita bilang, kalau masih lagi marah sama kita, bilang, kamu itu ya dulu mama itu nggak ada kayak gini loh, zaman mama kayak gini. Iya memang itu zaman kita dulu. Zaman kita dulu itu mungkin kalau di sini masih kelahiran sekitar 2000-an ya, 2000 atau 98 itu adalah generasi-generasi yang sudah kenal dengan gadget, udah mulai paham tentang game-game online, permainan-permainan online. Terus kita juga udah dapat informasi dari internet sudah cukup luas. Nah, nanti ketika Bapak Ibu di sini jadi guru, bahkan tantangannya bahkan lebih berat lagi karena kita diminta untuk menuntun siswa kita. Nah, di sini guru sebagai pamong itu
kita menuntut siswa kita, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong juga memberikan tuntunan atau arahan kepada siswa kita, sehingga mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi di sini kita meminta kepada anak-anak agar sebagai pamong kita memberikan pendidikan karakter, menanamkan karakter yang baik kepada siswa-siswa kita, nantinya ketika mereka tiba di masyarakat, mereka bisa menjadi orang-orang yang mampu bersaing di masyarakat. Selanjutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau kita dulu itu bilang anak itu seperti kertas putih, kertas kosong yang belum ada apa-apanya. Ternyata tidak seperti itu. Jadi anak-anak ini adalah kertas yang sudah ada sketsa tipisnya, yang harus kita, orang tua, masyarakat, lingkungannya lah yang nanti akan menebalkannya, yang membuat dia nantinya kita yang membuat yang membuat siswa nantinya mengembangkan bakatnya, minatnya, dan rasa ingin tahu yang ada pada dalam dirinya. Jadi kalau KHD bilang, bisa di slide selanjutnya. Jadi KHD bilang diibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Jadi anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan perhatian, sinar matahari yang cukup, pengairan, lalu diberi pupuk, maka bibit jagung itu yang tadinya kurang bagus, dia akan tumbuh menjadi maksimal, lebih maksimal daripada biji jagung yang disemai tapi kualitasnya baik, tapi kita naruhnya tanamannya di tempat yang salah gitu, tempat yang gersang, tidak kita berikan perhatian, tidak kita berikan pupuk, tidak kita berikan pengairan yang cukup. Nah, sehingga nanti bibit itu tidak tumbuh maksimal. Jadi, kitalah salah satu faktor penentu mau jadi apa sih anak kita nantinya ke depannya. Jadi, kita harus paham apa yang nantinya, bagaimana siswa ini, anak ini harus kita tahu latar belakangnya, kita harus berikan dia asesmen. Jadi kita harus mendekatkan diri bukan hanya antara kita sebagai guru dan siswa, tapi juga kita sebagai orang tua anak di sekolah, dan kita juga partner orang tua anak di rumah. Itu yang harus kita pahami. Apa bakat minatnya, apa permasalahannya, apa positifnya dari anak itu. Kita harus paham sekali, dan kita tidak perlu berbangga diri atau menunjukkan kesombongan diri kita bahwa aku ini guru loh, jadi harus orang tua dong yang mendekatkan diri. Nggak perlu. Kita sama orang tua adalah partner. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih hebat. Tapi kita memang harus sama-sama bergandengan dengan orang tua untuk membantu siswa kita agar tumbuh dengan maksimal. Sudah ya. Selanjutnya, nah di sini kata-kata ini saya, orang hebat itu bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tetapi guru yang hebat, guru yang baik itu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Nah, orang hebat di sini bukan hanya yang hebat secara finansialnya, tapi kita lebih pada bagaimana siswa-siswa kita nanti bisa hebat dalam segi karakternya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Mas Saiful. Selanjutnya kita bisa diskusi
Saya ada sih pembelajaran menyenangkan yang saya lakukan. Dulu saya berbagi sedikit waktu ketika saya PPG dan alhamdulillah waktu itu saya diminta untuk membantu guru pamongnya, karena terus saya juga ada pengalaman waktu itu saya bisa berdiskusi langsung bersama Pak Nadiem Makarim, karena waktu itu saya pernah memberikan modul dan video-video saya yang kan ini lagi musim nih guru-guru di PMM nih kan, jadi dilirik dan dianggap oh ini bagus gitu katanya, tapi menurut saya maksud saya tuh itu hal sederhana yang saya lakukan dan saya nggak nyangka bisa sampai dipikir oh itu bagus loh gitu. Jadi hal-hal yang saya lakukan itu adalah kodrat anak itu adalah bermain. Ketika Bapak Ibu jadi guru dulu juga gitu, apa sih yang disenangi? Pasti yang disenangi adalah ketika diajak bermain, itu anak-anak. Mereka cuma di pikiran anak-anak adalah main, main, dan main. Nah, bagaimana kita menjadi guru yang dirindukan? Coba senangkan hatinya dengan cara apa? Salah satunya ya dengan cara pembelajaran yang bermain, pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Yang bermakna itu adalah yang nantinya berkesan kepada siswa dan itu dia akan ingat. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu saya kalau saya memang udah beberapa tahun ini megang kelas rendah, kelas 1. Di situ ternyata nggak cuman permainan yang saya lakukan kayak menyusun angka, terus kita itu anak-anak kelas 1 sekarang kan memang tidak diperbolehkan untuk harus bisa baca dan tulis. Itu saya bikin kotak-kotak huruf, buat kartu huruf untuk anak-anak, dan kita itu namanya anak itu punya dasar untuk berkompetisi kepada teman-temannya. Jadi ayo kita ajak anak dengan cara dia siapa nih yang duluan. Nah, itu membuat mereka akan semangat pada untuk mengikuti pembelajaran. Nah, waktu itu juga saya pembelajaran tentang matematika banyak yang nggak suka, susah Miss, susah Mem, nggak ngerti gitu. Jadi saya dengan bangun datar, saya ajak anak-anak selalu kalau matematika tuh saya sering ngajak anak-anak belajar di luar kelas. Jadi misalnya bangun datar coba kita buat kelompok sama-sama, kita buat kelompok itu dengan cara bermain, coba putar-putar kumpul 3. Nah, jadi tiga kelompok, 3 orang gitu satu kelompok. Udah jadi permainan sederhana yang anak-anak heboh. Wah, ini seneng nih mainnya gitu kan. Terus mereka juga tidak bisa memilih. Aku maunya sama ini. Jadi anak-anak juga kita biasakan untuk berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian saya minta coba anak-anak kumpulkan sampah 5 gitu. Nah, mereka akan semangat itu siapa yang duluan. Dapat sampai ada yang lebih malah dari 5. Nah, kalau untuk matematika waktu itu saya minta coba cari batu sebanyak-banyaknya. Nah, atau satu orang batu-batu kecil 10 atau ranting atau bawalah pena-pena pewarna mereka. Lalu ayo sama-sama bekerja sama dengan teman-temannya buat segitiga. Nah, itu mereka bakal cepet tuh ambil batu bikin segitiga, terus ambil batu bikin segi 4, saya dulu. Nah, itu bakal membuat semangat anak-anak. Jadi sampai diingat, "Mem, ayo main itu lagi, ayo Mem main itu lagi." Jadi ketika ujian ditanyakan, kan kita ujian itu kan penilaian formatif dan sumatif kan tetap pakai kertas ya, kertas ujian. Masih ingat nggak yang anak yang menurut saya memang perlu perhatian lebih saja? Oh, ingat loh ini loh yang kemarin sama teman-temannya dibuat segitiga, segi 4, mana sih bentuknya yang seperti ini? Karena apa? Mereka ikut melakukan, mereka ikut belajar di dalamnya, bukan hanya kita menjelaskan di papan tulis dan anak hanya duduk diam, tapi mereka juga ikut dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Begitu, apakah ada yang ingin sharing tentang apa sih yang paling menyenangkan ketika waktu SD yang dilakukan gurunya di pembelajaran ya, bukan yang tadi ini ada kata Bu Ainun ya, Pak Ainun atau Ibu nih, pernah digratiskan bayar SPP selama kelas 1 oleh Bu Ulil karena nunggak SPP berbulan-bulan, Masya Allah. Ya sih, memang kita jadi guru nih hati kita nih paling baik, paling nggak bisa ya kalau ngelihat ada yang teraniaya atau yang sedih gitu, kayaknya hati kita itu tergerak untuk membantu. Lalu ada almarhum Pak Bambang yang senantiasa sabar.
Beliau sangat ramah, Bu Siti ya, telaten setiap hari mengajar. Itu adalah sesuatu yang selalu diingat dari Bapak Ibu tentang kenangan-kenangan guru SD-nya dulu. Nah, ada yang mau sharing tentang pengalamannya dulu deh belajar waktu itu, apa sih yang paling disukai waktu belajar sama Bapak ini atau belajar sama guru PJOK lah, karena jarang masuk atau karena main di luar. Nah, di situ aja kita udah kelihatan, kita ini sebagai murid punya jiwa yang bebas. Ketika kita di kelas seharian, bosan. Nah, anak-anak itu memang pengennya ya di luar, main dan main, ketawa, berlari. Itu kebutuhan seorang anak. Kebutuhan mereka bergerak, bahagia, tertawa, berlari. Itu yang mereka butuhkan. Nah, itu ya ketika kita sudah tahu apa yang mereka butuhkan, kita berikan apa yang mereka butuhkan. Lalu kita ajak juga kerja sama orang tuanya. Terus kalau dulu kita SD, waktu itu kalau kita SD dulu ya, zaman dulu tuh hari ini mau belajar apa, kita cuma dikasih tahu jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajarannya apa? Ini besok belajarnya matematika dan bahasa Indonesia. Tapi kita nggak tahu apa sih yang hari ini mau dipelajari sama oleh gurunya, apa sih yang mau gurunya ajarkan. Kalau sekarang hal itu perlu kita sampaikan ke orang tua, boleh sehari sebelumnya. Bapak anak-anak kita kan pasti udah punya grup WA ya. Anak-anak hari ini kita belajarnya, besok kita akan belajar matematika tentang pecahan. Coba dipelajari di rumah. Jadi tidak semua anak itu ke sekolah semuanya dalam pengetahuan nol. Ada yang sudah ada pengetahuan, ada yang memang mungkin orang tuanya nggak sempat. Itu sangat sekali membantu kita. Teman-temannya yang sudah mengerti, paham, itu membantu kita. Kita bisa jadikan dia rekan sejawat untuk membantu temannya mempelajari. Kadang-kadang ada memang siswa yang tidak paham dengan bahasa kita, tapi paham dengan bahasa temannya. Itu adalah sumber daya yang harus kita berdayakan. Apalagi di kurikulum Merdeka sekarang saat ini ya, kita memang perlu untuk membawa anak-anak untuk berpikiran kritis ya, seperti pencapaian abad 21 yang harus kita lakukan. Jadi nggak usah saya harus jadi guru yang paling pinter, ya saya yang cuma tahu materi apa yang harus diajarkan besok. Tapi alangkah baiknya kita gandeng orang tuanya. Jadi orang tua bukan cuma datang ke sekolah hanya untuk ambil raport, tapi juga ikut dalam pembelajaran anak. Mereka mengajari anak di rumah. Kemudian paling tidak mereka bertanya, oh mereka tahu, oh besok belajarnya ini. Oke lah, dari mungkin 40 siswa yang ada di kelas atau 20 siswa, paling tidak ada 5 orang saja orang tua yang sudah mau bertanya kepada anaknya. Itu akan membentuk karakter siswa dan membentuk karakter anak, bagaimana perhatian orang siswa terhadap pembelajaran yang dilakukannya. Terus kita juga bisa meng-guide orang tua, kita lihat sumber daya orang tua kita. Jadi kita harus paham orang tua ini bagaimana latar belakangnya, bagaimana latar belakang pendidikannya, pekerjaannya, status sosialnya, dan kita juga harus tahu tentang latar belakang siswa kita, bagaimana status sosialnya, ekonominya, semuanya itu harus kita pahami satu persatu siswa kita. Seperti itu. Ada yang mau sharing tentang hal-hal yang mengesankan tentang gurunya ketika di SD, atau saya lanjut nih? Saya Bu, mau sharing Bu. Oh ya, silakan Pak Faruk. Pak Faruk Hidayat ganteng namanya ya, namanya. Silakan. Gantengnya agar teman-teman bisa ketawa Bu. Jadi dengar ya ini ya. Oke, dengar Pak Faruk. Alhamdulillah Bu, saya itu ingin sharing dulu. Memang saya itu Putus-putus Pak Faruk. terkenal banget. Jelas Pak Faruk. Terus saya Putus-putus suara Pak Faruk. Pak Faruk gak jelas. cek.
satu. Nggak jelas. Kayaknya Pak Putus ya. Farid ada masalah di sinyalnya nih. Masih putus ya. Udah enggak, coba Pak Faruk silakan. Lanjut wes, yang mau sharing. Udah bagus sekarang, Udah nggak silakan Pak Faruk. Ya Bu. Tadi saya sempat nulis guru siapa yang berkesan itu Pak Noto, karena saya pernah di Tempeleng ya Bu. Emang saya itu bandel dulu. Jadi pada waktu sekolah itu masuk karena main bola di lapangan. Jadi padahal saya bukan pemain. Waktunya masuk matematika, jadi saya nggak masuk. Ikut ke lapangan. Jadi seperti itu. Nah, ketemulah sama guru olahraga, guru saya itu namanya Pak Noto. Mau jadi apa kamu? Katanya, bilang gitu. Boh, ya mau jadi orang Pak, gitu kan saya. Bener kan saya mau jadi orang gitu saya. Ya namanya bandel lah, ya bandel. Saya ini terkenal bandel memang. Tapi alhamdulillah saya sekarang walaupun jelek-jelek begini, alhamdulillah saya ada di SMP Al Baitul Amin, SMP favorit yang ada di Jember. Alhamdulillah itu barokah, salah satunya barokah doa dari guru-guru saya yang termasuk yang nempeleng. Mudah-mudahan semuanya walaupun ditempeleng, alhamdulillah bisa jadi barokah gini. Nah itu pengalaman saya yang kemarin saya sempat ketemu Pak Noto di pasar. Oh, iya kan murid sing tak tempeleng ingin aneh jadi guru, jadi begitu. Ya alhamdulillah Pak, tempelengan sampean itu buat motivasi saya. Besok saya sekiranya bisa membuat kejutan untuk sampean gitu. Alhamdulillah bisa buat kejutan ini di pasar kemarin Bu, saya ketemu di pasar. Nah, itu salah satunya beliau berdoa lagi untuk saya di pasar. Tak dungakno awakmu lebih sukses lagi le, jadi. Oh, terima kasih Bapak guru gitu. Padahal saya itu bukannya minta ampun saya dulu itu. Alhamdulillah. Nah, kadang saya menyikapi saya lemah untuk matematikanya, Bu. Mungkin saya mempunyai kelebihan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kadang itu saya kadang itu dianggap remeh sama teman-teman saya. Dibully itu saya sudah biasa. Dibully, diejek, mulai dulu itu. Memang saya badan itu gemuk, pendek, jadi seperti itu. Saya itu gemuk, Bu. Ini ada Pak Rijal. Ini Pak Rijal tahu sendiri Pak Rijal. Kalau saya gemuk kan gitu Pak Rijal. Pak Rijal ketawa aja Pak Rijal. Namun di sisi lain memang kullu syai'in maziyah. Setiap manusia itu ataupun individu mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin saya kelebihannya dari suara, saya alhamdulillah bukannya saya sombong ya Bu, saya tahadus bin nikmah, menceritakan apa-apa yang sudah saya capai sampai saat ini. Saya itu juara MTQ Bu, jadi alhamdulillah saya hidup dari kuliah di IAIKOD itu kena beasiswa juga, beasiswa Pemkab, ada Ustadz Rizal itu. Salah satunya saya mengajukan dengan sertifikat MTQ, alhamdulillah beasiswa Pemkab jebol juga alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma jadi begitu. Mang saya itu buat di kelas Bu. Jadi begitu. Jadi memang untuk saya minta pendapatnya untuk Ibu Stefani Anggia Putri. Ini tak baca lengkap sama Bu, MPD gitu. Ibu Stefani Anggia Putri MPD. Itu bagaimana kiat-kiat Bu agar saya itu agar anak-anak itu melihat sesuatu kekurangan pada orang lain, khususnya di murid saya ini. Saya kadang murid-murid itu ada kekurangan sedikit itu langsung mengejek ataupun membuli. Nah, itu saya sebagai guru itu, namun untuk menegurnya satu kali itu tidak cukup Bu, tapi itu kan terulang kembali. Nah, bagaimana
kiat-kiat agar kegiatan seperti itu ataupun pembulian ataupun mengejek kepada teman yang lain itu agar tidak terjadi kembali. Nah, itu yang saya belum bisa. Padahal itu setiap hari dimanapun itu ada. Nah, ini PR untuk saya. Bagaimana caranya agar pembulian ataupun ngejek kepada orang lain itu tidak terjadi kembali, khususnya di anak didik kita. Jadi seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Masya Allah sekali ya, Mas Faruk Hidayat ganteng. Jadi yang berkesan itu ketika dia tempeleng sama Pak Noto dan dia teringat sampai sekarang bahwa ternyata tempelengan Pak Noto lah salah satu yang menjadi motivasi sampai Pak Faruk sukses seperti saat sekarang ini. Nah, tadi Pak Faruk bilang bahwa Pak Faruk adalah dulu korban bully ya. Ya saya sama, saya juga korban bully. Jadi saya dulu waktu SMA, waktu itu saya jadi korban bully. Bulinya bully banget dan itu dilakukan oleh guru saya sendiri. Jadi sampai sekarang tuh kalau saya ketemu sama ibu itu tuh kan kita sama-sama guru, sama-sama di Kota Batam itu saya sampai gemeter, tangan saya itu sampai berkeringat. Kayak aduh, ketemu ibu itu padahal dia nggak ngeliat saya tapi saya tuh langsung nafas saya tidak teratur. Nah, pengalaman saya di sekolah saya sendiri sekarang ini kan kita sudah ada nih tim pencegahan kekerasan di sekolah, yang mana di situ timnya itu terdiri dari bukan kepala sekolah ketuanya, tapi adalah komite sekolah atau wali murid. Nah, itu juga kita bentuk tim pencegahan kekerasan di sekolah itu, dan itu dilaporkan di Dapodik, itu yang dari pemerintah ya, yang pemerintah lakukan. Terus kita bikin juga kampanye anti bullying. Kampanye anti bullying yang kami lakukan di sekolah kami itu kami meminta siswa untuk bukan hanya membuat kelas 1, kelas 2 itu kita minta siswa bersama orang tua membuat poster anti bullying. Untuk yang kelas tinggi itu kita bikin ini apa namanya itu nyanyian anti bullying. Jadi setiap kelas itu mereka berkreasi sendiri dan juga kita perkenalkan nyanyian anti bullying yang memang sudah nasional ya, yang kita tahu yang sudah beredar. Nah, untuk di kelas sendiri kita buat kesepakatan kelas. Lalu kita bikin kesepakatan kelas tentang bagaimana kalau kita harus bertindak cepat. Apalagi kita nggak bisa mendiamkan yang kita anggap kamu cuma diajak gitu aja, kamu jangan mental tempe dong, karena kita nggak tahu keadaan kejiwaan siswa itu seperti apa. Mungkin di rumahnya dia memang sudah cukup pelik dengan permasalahan yang ada di rumahnya, ditambah dengan ada anak yang misalnya dicoel dikit atau dibilang ih kamu kamu kentut, padahal dia nggak kentut nih, terus anak-anak tuh langsung marah kan, atau diejek nama bapaknya dia langsung berapi-api sampai ditumbuk temennya. Itu sering terjadi di sekolah. Itu dulu pun kita sering gitu ya, kayaknya harga diri kita itu terlukai banget kalau orang tua kita diejek. Nah, itu kita harus ingatkan berkali-kali. Itu kita lakukan pembiasaan karena untuk siswa yang penting itu adalah intensitas kita untuk memberikan pendidikan karakter yang secara terus-menerus, bukan hanya diingatkan cuma sekali, 2 kali, tapi kalau bisa setiap hari. Dan setiap selesai pembelajaran kita tanyakan, kalau saya biasa menanyakan kepada anak-anak, apa hal baik yang telah kamu lakukan hari ini? Jadi dia kasih tahu, oh ini loh, itu apresiasi. Terus kita tanyakan juga, apakah ada yang hari ini disakiti? Itu tanda bentuk perhatian kita. Dan apapun yang dikadukan ke siswa, kita tidak boleh meremehkan. Udahlah, kamu harusnya sabar, nggak bisa kayak gitu. Karena kita nggak tahu, itu tadi saya bilang, bagaimana hatinya dia, bagaimana ketika dia yang kita anggap alah cuma digituin aja lebay banget sih, kamu tuh harus jadi anak kuat. Nah, kita nggak tahu bagaimana itu. Yang penting adalah ketika dia ada siswa yang dibullying, ya kita harus menanggapi, merespon apapun itu dari siswa yang mengadu dan siapa yang dilakukan kita tanyakan. Oh itu bukan membutuhkan hal yang waktu yang lama. Bullying itu terjadi terus-menerus karena kita tidak melakukan pencegahan dan kita membiarkannya. Kita tidak memberikan respon ketika ada yang membuli temannya, kita biarkan saja. Jadi si pembuli ini akan terus-terus melakukannya. Tapi coba kita minta juga, siapa yang merasa membuli,
yang dibully, dia harus bertindak. Yang pertama dia harus paling tidak ke gurunya, bilang ke gurunya. Atau paling tidak dia juga kita ajarkan untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana cara dia menangkas bullying dari teman-temannya. Nah, yang perilaku bullying kita harus peringatkan. Pertama kita peringatkan dengan mungkin ucapan. Yang kedua bisa kita kasih nanti kalau memang lebih parah ya kita panggil orang tuanya. Bahkan sekarang pun dinas-dinas sosial, dinas-dinas perlindungan anak dan perempuan itu pun bisa kita ajak bekerja sama untuk mengasesmen anak-anak ini apa sih tingkah lakunya, psikologinya yang terganggu, itu bisa kita ajak kerjasama dinas-dinas terkait sekarang, dan itu bisa saya bilang karena pengalaman saya biayanya 0 rupiah gitu. Jadi sekarang itu bukan hanya siswa ini yang katanya mau jadi generasi emas, ini bukan hanya tanggung jawab Kemendikbudristek atau dinas pendidikan atau gurunya atau sekolah, tapi sudah terkait dengan kementerian-kementerian, dinas-dinas lainnya. Dan semua itu sudah tahu bagaimana kita menciptakan, kenapa sekarang gembar-gembor banget sih harus menciptakan generasi emas 2045? Kenapa sih harus 2045? Nah, katanya kan di 2045 itu pas 100 tahun Indonesia merdeka. Lalu kalau kita lihat-lihat 2045 itu adalah anak-anak yang sekarang yang nantinya itu adalah usia produktif. Jadi bagaimana 100 tahun Indonesia merdeka itu kemungkinan akan bisa kita dilihat bagaimana sih generasi-generasi kita yang nantinya akan diciptakan oleh anak-anak yang hari ini kita didik, seperti itu. Itu Pak Faruk. Nggih, Bu. Kenapa itu, Bu, mencetak generasi harus menunggu 100 tahun lagi? Kenapa enggak sekarang aja? Kamu masih menunggu 45 terlalu lama, Bu, kan jadi seperti itu. Tadi yang dijelaskan jenengan itu menarik lagi. Saya baru ngeh itu kalau generasi 45 tahun itu nanti 100 tahun lagi. Kok harus menunggu 100 tahun lagi untuk generasi emas? Kenapa enggak 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 10 tahun lagi? Itu Iya, tuh pertanyaan kalau tambahan. iya benar ya Pak Faruk ya. Kenapa sih harus melihat tunggu 100 tahun Indonesia merdeka? Ya katanya karena disitulah kita kan pas ini generasinya bukan generasi generasi yang memang udah dengan dunia digitalnya, terus pas juga gitu loh Indonesia 100 tahun apa, bagaimana penilaian kita setelah 100 tahun Indonesia merdeka ini, bagaimana pendidikan kita, bagaimana generasi kita setelah 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Karena 1 abad ya, pas 1 abad. Seperti itu kita lihatnya. Jadi kan memang pendidikan ini bukan yang dilihat hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi jangka panjangnya. Dari apa yang telah kita proses yang telah kita lakukan setelah beberapa tahun belakangan gitu. Barulah dilihat hasilnya ketika Indonesia 100 tahun menuju generasi emas gitu. Seperti itu. Saya lanjutkan sedikit ya tentang strategi pengajaran kreatif yang dapat kita terapkan nih di dalam kurikulum Merdeka yang sekarang kita laksanakan. Seperti yang kita tahu tuh ada pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita itu membuat proyek yang relevan dengan kehidupan nyata siswa seperti apa. Ya kita melihat apa sih yang sekarang lagi booming, itu yang harus kita angkat kepada siswa-siswa kita. Karena kalau kita belajar tentang sejarah yang masa lampau tentang apa, mungkin sekarang siswa-siswa kita udah bosan kayak kita dulu kan, kayaknya pelajaran sejarah itu membosankan karena dibuat tidak menyenangkan. Tapi bagaimana kita membuat pembelajaran sejarah, kita buat proyek-proyek yang nyata yang saat ini kita lakukan. Mungkin tidak melupakan sejarah, tapi kita bisa lihat apa sih yang keren sekarang ya, apa sih yang lagi booming sekarang, itu yang bisa kita angkat. Lalu pembelajaran kolaboratif. Jadi kalau dulu tuh kita kompetitif, kalau sekarang itu kita nggak ada lagi yang namanya aku loh yang hebat, aku nih yang juara 1, enggak. Tapi kita harus bagaimana kita membuat anak-anak kita ini menjadi kolaboratif, bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Di situ kan kalau kita udah belajar secara kolaboratif, bekerja sama, banyak sekali hal-hal yang dapat kita dapatkan. Selain dari kerjasamanya, saling menghargainya juga.
Terus anak-anak juga bisa memecahkan permasalahan secara bersama-sama, bukan hanya dirinya sendiri saja. Selanjutnya juga kita melaksanakan pembelajaran yang berbasis game. Nah, saya senang sekali kalau bermain game ini karena memang saya tipe yang tadi saya bilang saya punya trauma dengan matematika, saya punya trauma dengan pembelajaran eksak. Jadi ketika saya belajar, saya itu tidak mau ketika nanti saya nggak suka loh sama guru ini. Saya ngerasa dulu waktu saya ngajar itu saya benci banget matematika ya, karena trauma masa lalu saya. Gurunya tidak menyenangkan, gurunya killer. Kalau kita salah dia langsung suruh cubit ketiak kita sampai biru atau sampai sakit gitu kan. Saya pengen bagaimana ya saya mempelajari siswa saya tuh jadi suka matematika, jangan sampai nanti siswa saya tuh kayak saya trauma matematika. Lalu kita juga pembelajaran aktif dan praktis. Jadi di sini nggak usah yang ribet-ribet, kita gunakan benda-benda yang ada di sekitar siswa, tidak perlu harus yang mahal, tapi yang bisa didapatkan dengan mudah. Lalu bagaimana siswa ini bisa aktif dalam ucapannya ketika kita ada diskusi, ya mereka memang kita tanya, walaupun nantinya mereka pertama itu pasti anak-anak kita itu malu untuk mengatakan atau mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Tapi kalau itu sudah dilakukan dengan pembiasaan secara terus-menerus, lalu kita bikin hatinya senang, kita bikin dia bergerak, aktif ketika pembelajaran, itu nantinya akan berjalan semenyenangkan itu pembelajarannya. Lalu kita juga buatlah teknologi. Nah, kita libatkan teknologi yang ada seperti sekarang ini. Boleh sekali-sekali anak pakai handphone, boleh sekali-sekali anak-anak pakai laptop. Terus bagaimana anak-anak yang nggak bisa pakai, yang nggak punya handphone sendiri, nanti ada jadi masalah lagi. Bagaimana anak yang nggak punya laptop? Itu kita perlu lakukan asesmen. Kita harus tahu siapa sih anak-anak yang punya handphone sendiri, yang kira-kira bisa bawa handphone sekolah, atau dia yang punya laptop. Nanti kita kolaborasikan, kita bareng-bareng gitu loh. Jadi nggak sendiri-sendiri, jadi tidak akan menimbulkan masalah lain nantinya. Nah, terus selanjutnya juga pembelajaran yang menerapkan seni, misalnya kita dengan bernyanyi, dengan menari, bergerak, olahraga, yang pokoknya dengan cara-cara yang kreatif lah intinya ketika kita mengajar itu. Khususnya untuk guru-guru yang sekolah dasar ya, SD dan SMP. Lalu juga kita lakukan penilaian formatif yang lebih penting itu. Penilaian yang setelah pembelajaran ya kita kasihkan soal-soal yang kira-kira kita tahu nih seberapa sih pencapaian siswa kita hari ini. Jadi apa yang dipelajarin hari ini jangan nggak perlu. Kalau saya sih bukan tipe guru yang pernah ngasih PR. Saya bisa dibilang saya nggak pernah ngasih PR ke anak-anak. Kayaknya itu buat beban aja. Karena kita juga sebagai guru bakal jadi beban untuk meriksanya. Anak-anak juga sudahlah cukup. Anak-anak di sekolah itu dari jam 8, setengah 8 malah kadang-kadang jam 7 udah diantar orang tuanya. Kalau di negeri itu jam 2 baru pulang. Kalau di swasta sampai jam 4. Nanti nyampe rumah mereka ngaji. Habis itu kapan lagi mereka bermain? Padahal selalu saya bilang kalau anak SD, anak sekolah dasar, SD dan SMP itu kebutuhannya adalah bergerak, bermain, ceria, bahagia. Ketika kita kasih PR, itu bukan hanya kita yang jadi beban, orang tuanya juga, nanti orang tuanya di rumah marah-marah, kasihan kan anaknya kan. Nah, jadi nggak usahlah kasih PR lagi. Toh juga yang penting itu adalah ketika kita siap ngajar, ya kita lakukan penilaian formatif, kasih aja 5 soal. Itu juga sudah tidak maksud saya bukan akan mendapatkan penilaian pastinya, tapi paling tidak kita tahu sampai mana sih pengetahuan siswa kita setelah kita memberikan materi yang kita ajarkan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau sharing-sharing tentang pembelajaran yang ini? Bapak Ibu pengalaman waktu ketika jadi murid atau ketika sekarang jadi guru, apa sih permasalahan yang Bapak Ibu ini kan? Apa hal yang pernah Bapak Ibu lakukan ketika sudah jadi guru yang menyenangkan, ketika
Misalnya kalau saya senang, saya nggak pernah tuh, kita kan sebagai pemerhati gitu ya. Saya lihat ada beberapa guru yang tidak mau menegur siswanya ketika datang ke sekolah. Jadi dia nggak mau negur ya kalau anaknya nggak negur gitu. Kalau saya pribadi yang saya akan negur siswa saya duluan dengan tambahan, iya ganteng, selamat siang ganteng, selamat siang soleh gitu. Kayaknya itu tuh kayaknya mereka langsung, apalagi anak SD tuh kayak seneng, iya selamat siang cantik, assalamualaikum, waalaikumsalam cantik. Itu mereka tuh senang banget dipuji itu. Jadi sentuh hatinya, bagaimana anak-anak ini bisa kita, oh ini loh gurunya perhatian. Kadang-kadang kita lihat anak-anak itu kan ke sekolah bedaknya nggak rapi, nggak apa-apa kita rapikan bedaknya. Itu tidak sama sekali menurunkan harga diri kita sebagai guru. Atau ketika misalnya bajunya tidak terkancing, kita rapikan nggak apa-apa, malah hal-hal perhatian-perhatian kecil itu. Jadi gimana ya? Menurut saya adalah perlakukanlah siswa kita seperti kita ingin melakukannya. Jadi nggak perlu harus anak-anak dulu bilang assalamualaikum, atau ketika anak-anak itu jalan nggak negur kita terus kita langsung jalan melengos saja gitu. Enggak, kenapa nggak kita aja yang negur? Atau kita juga bilang, kenapa aku nggak disalamin Bapak Ibu gurunya gitu. Itu penanaman karakter yang disebut pembiasaan. Jadi jangan hanya cuma ingat kena disindir-sindir siswanya, udah nggak zaman lagi nyindir siswa. Kalian ya kalau ketemu Bapak Ibu guru di tempat makan diem aja kayak nggak kenal. Kan nggak ada salahnya kalau kita yang negur duluan. Kalau saya sih berprinsip seperti itu ya. Karena kita loh yang harus mencontohkan sebagai siswa bagaimana ketika kita ketemu siswa ya kita yang negur duluan nggak apa-apa. Atau mereka membuat kesalahan kita kasih tahu dengan baik ya nggak apa-apa. Kita pun juga seperti itu. Kita ingin ketika kita berbuat kesalahan kita pun dikasih taunya baik-baik, nggak perlu kita umumkan ke depan teman-temannya. Panggil saja siswanya. Atau ketika dia pakai kaos kaki yang tidak benar, panggil siswanya, peringati langsung, nggak perlu diumumkan di mic atau dibilanglah keburukan-keburukan dia yang lain-lain gara-gara sesuatu dan lain hal kita ungkit-ungkit tentang keluarganya, nggak perlu. Itu akan menimbulkan luka batin kepada siswa yang nantinya itu yang buat dia jadi trauma. Itu. Ada yang mau sharing? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Ade Muhammad Willy Andika. Silakan. Kepada Ibu yang siang menjelang sore hari ini. Suaranya hilang. Nggak ada suaranya, Mas. Mas Willy. Sampun ada suaranya. Nah, jadi terima kasih atas pemberian waktunya. Jadi di sini yang ingin saya sharingkan, pertama tadi yang menjadi pembahasan pertama, yakni yang mengesankan pada waktu SD dulu. Nah, itu yang ingin saya ungkapkan. Ketika saya SD dulu, tadi kan sudah diceritakan oleh teman-teman yang lainnya dan kepada ibu yang memberikan materi pada hari ini juga, bahwasanya yang mengesankan ketika SD itu di banyaknya kegiatan, itu ketika SD. Saya juga mengalami seperti itu. Tapi juga yang saya alami selain itu adalah yang paling saya kesankan penampilan dari guru juga kayak gitu. Di sana memberikan selain kegiatan yang diberikan guru-guru, keasikan kegiatan dari mereka-mereka, tapi dari penampilan juga menjadi patokan kami sebagai murid-murid dulu ketika saya SD. Saya melihat itu ada guru olahraga, badannya dapat, habis gitu penampilannya juga slim, gak lecet-lecet, bajunya gak berantakan, pokoknya tertata rapi. Tapi selain penampilannya, dari bahasanya dan segala macam dalam mengajar itu juga tertata rapi kayak gitu. Nah, itu pas waktu saya SD yang mengesankan dari situ. Jadinya saya, kalau ketika Pak Guru itu yang ngajar, kayak adu-ada, nah seperti itu. Tapi kalau yang lainnya, yang biasa-biasa aja cuma asik kegiatannya, ya ikut, cuman ya seumpama diberi penilaian presentase itu
80 kayak gitu. Tapi kalau sama guru yang tadi itu hampir 100% kayak gitu. Nah, itu untuk yang mengesankan. Kita masuk ketika kita menjadi pengajar, ternyata hal tersebut emang beneran berpengaruh. Pas saya waktu masih punya pengalaman mondok, saya kan alhamdulillahnya diamanahi suruh bantu ngajar, cuma bantu gitu sebisanya. Pas saya bantu ngajar, saya juga sama. Pertama penampilan saya, lah anak SD, penting lah saya penampilan gitu pertama. Ternyata mereka itu malah gini. Kalau di sana kan dipanggilnya Ustadz gitu di sekolahan pondoknya saya. Loh Ustadz, sama ini lumayan bla 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 gitu aslinya orangnya, tapi kok lecet itu bajunya tat gitu. Jadinya dari situ saya mulai menilai, ini pas saya SD dulu pernah berkesan ini bahwasanya penampilan itu ternyata juga bisa jadi patokan berpengaruhnya kita waktu pengajaran. Karena itu tadi, ketika kan saya juga ada teman saya itu si A. Nah si A itu emang nggak terlalu kayak saya ke anak-anak, tapi penampilannya rapi. Nah waktu penyampaian ke murid, nah ini di sini apa itu perbedaannya. Waktu penyampaian ke murid, nah yang meskipun saya asik ke anak-anak, tapi penampilan saya nggak dapet itu, mereka dapetnya cuma 50%. Tapi ketika kayak teman saya ini, walaupun nggak asik-asik banget, tapi penampilannya dapet, dia hampir menguasai kayak gitu. Nah, ke besok-besokannya saya mulai mengevaluasi diri. Dari penampilan oke, terus pembawaan saya asik, akhirnya tersimpulkan oleh saya bahwasanya 100% dapat semua. Tat kok malah beda sama Tat, kok malah agak ganteng-ganteng gimana, nah gitu. Jadinya kayak Pak Faruk itu, kayak gitu. Itu kesan saya. Pertama ketika saya jadi anak SD, saya melihat penampilan guru, lah kok pas saya diberi pengalaman mengajar, saya mendapatkan hal yang dulu saya pernah terima, kayak gitu. Nah, itu yang mengesankan sekaligus ya pengalaman saya, kayak gitu. Terus sedikit gini, berbagi juga untuk yang dialami Pak Faruknya. Terjadi pembulian, kita ngomongin kok gak masuk. Nah, aslinya gak usah terlalu, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu materinya sangat sudah keren banget menurut saya sendiri, sangat keren banget dan perlu dipraktekkan dan perlu dicoba menurut saya. Tapi saya ada pengalaman juga bahwasanya aslinya hal kecil, gak terlalu besar. Dari bahasa kita aja, dari bicara kita aja bisa langsung cepet mampu menusuk anak didik kita. Tapi gini, ini katanya seorang ilmuwan yaitu Socrates itu. Saya agak lupa kalau filosofinya penemu atau siapa itu saya agak lupa. Pokoknya Socrates itu salah satu ilmuwan yang apa ya, mendeskripsikan sebuah cara berbicara. Nah, gaya. Ternyata bicara ini ada model gayanya. Biar apa ya? Biar kalau bahasa Jawanya itu biar mandi ya gitu. Biar mengefek, nah kayak gitu. Ternyata ada anunya. Nah, ini kan hal kecil. Gimana caranya? Nah, ceritanya gini katanya Socrates. Socrates dulunya sebelum jadi seorang ilmuwan besar, dia cuma seorang motivasi biasa, tapi lumayan terkenal di kampung masyarakatnya. Akhirnya ada seorang ibu-ibu yang anaknya bandel banget, dibilangi 1 kali 2 kali, sampai pokoknya mampus. Akhirnya dibilangi sama tetangganya, gimana kalau anak kamu disaranin ke orang yang bernama Socrates, nah kayak gitu. Akhirnya dibawa dia ke sana. Pas dibawa ke sana, saya pengen dibilang keluhannya ibunya, anak saya ini nggak bisa gini Socrates sama gitu. Oh iya, langsung Socrates nggak mau bicara apa-apa, cuma satu, gini Bu, anak ibunya bawa anaknya pulang, tunggu 2 minggu lagi bawa ke sini, saya bisa ngasih solusi gitu. Oh siap, akhirnya pulang. Selang waktu 2 minggu terjadi, sampai ke situ Socrates bawa anaknya, ayo ikut saya, dibawa ke suatu ruangan, keluar, sudah bisa dibawa pulang. Loh, mana hasilnya? Bisa dicek sendiri di rumah gitu. Nah, pas ternyata sampai di rumah, berangsur-angsur hari-hari kayak biasanya, anak itu sudah berubah total. Nah, kayak gitu. Nah, di situ dari cerita itu disimpulkan bahwasanya apa resep yang digunakan Socrates, bahwasanya aslinya ada 3, namun yang paling jitu adalah salah satunya, yaitu sebelum kita melakukan pembicaraan, kita bicara kamu harus sholat. Nah, kita harus menjalani itu dulu. Bukan berubah dengan 1 hari, tapi beberapa hari. Mengapa? Biar kita tahu rasanya tuh kayak gimana. Nah, kalau kita bisa menjalaninya dan ternyata enjoy aja, baik permasalahannya di mana aja kita juga bisa ngatasi,
Nah, kita bisa terapkan ke dia kayak gitu. Kan permasalahannya anak itu nggak bisa dibilangi jangan mengonsumsi garam karena dia punya penyakit yang identifikasi sama kayak garam kalau mengonsumsi terlalu banyak kayak gitu. Akhirnya Socrates itu puasa selama 2 minggu juga gak makan garam. Soalnya sebelumnya Socrates juga makan garam. Nah, kayak gitu. Jadi Socrates selama 2 minggu itu cuma mau puasa gak makan yang ada mengandung garamnya. Nah, akhirnya terbukti langsung bisa dipakai. Nah, ini salah satu pengalaman untuk kita mau ngasih tahu menasehati murid kayak gitu. Kalau pengen bisa, salah satu halnya, nah cara kecilnya yaitu tadi saran dari kalian. Oke, terima kasih ya Mas Willy. Luar biasa ya tadi sharingnya, kasih ilmu juga buat kita. Pengalaman Socrates tadi, seorang filsuf ya. Nah, tadi yang Mas Willy bilang penampilan pada guru, itu juga penting. Memang itu juga termasuk hal utama yang harus kita sebagai guru tampilkan. Bagaimana malah anak-anak itu adalah mereka yang paling kritis. Mereka tuh sampai tahu loh, wangi banget Bu, pakai parfum apa sih? Kalau kita nggak pakai alis tuh, kalau saya misalnya lagi buru-buru, satu hari ngajar telat bangun atau apa, ngurus anak jadi nggak pakai alis. Pas langsung, kok beda ya muka Miss, kenapa ya? Ada yang ngomong, oh hari ini Miss nggak pakai alis, sampai tahu. Terus kemarin Miss pakainya lipstik merah, hari ini pakai lipstiknya warna coklat. Jadi mereka itu sampai hal sedetail itu oleh anak-anak sampai diperhatikan loh. Jadi memang benar penampilan itu sebagai ya katanya kan ada pepatah yang bilang dari mata turun ke hati. Jadi kita akan condong ke hal-hal yang lebih menarik, yang lebih cantik, yang lebih ganteng dibandingkan hal-hal yang biasa-biasa saja ketika itu ada menjadi pilihan. Mana sih yang lebih kalau dikasih pilihan, saya lebih suka belajar sama ibu itu karena dia wangi, terus enak dilihat dibandingkan guru matematika yang itu karena dia marah terus pakai jilbabnya aja nggak bener gitu. Memang hal-hal seperti itu perlu kita contohkan karena nantinya itu menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan kita, menjadi semangat mereka untuk belajar dengan kita. Bukan cuma anak SMA, SMP yang kita kuliah S3 aja juga kita memberikan penilaian kepada profesor-profesor yang mengajari kita bagaimana gaya belajarnya, gaya hariannya. Itu hal-hal yang memang penampilan itu termasuk hal yang utama yang perlu kita harus kita penuhi ketika kita menjadi guru. Kita ini kan on point di depan. Ada kalau satu kelas 40 berarti ada 80 mata yang memperhatikan kita hari itu juga. Nanti ketika itu juga dia akan menceritakan kepada orang tuanya. Hari ini aku seneng loh belajar sama ibu itu. Terus gimana belajar sama Pak Willy hari ini? Seneng Bu. Pasti anak-anak tuh lebih ke aku seneng loh Bu belajar sama Pak Willy karena hari ini dia ganteng banget, senyumnya manis gitu. Hari ini bajunya rapi. Ya kita nggak akan berpikir anak-anak kok bisa ya mikir baju kita nggak disetrika itu. Padahal kita juga pergi sekolah nyantai-nyantai aja. Ternyata itu menjadi bagian yang terpenting yang mereka perhatikan dari kita. Saya juga dulu juga pengalaman seperti Pak Willy, kita lebih suka sama guru-guru yang rapi penampilannya. Itu yang pertama ketika menarik diri kita, cara berbicaranya juga bagaimana dia menyampaikan materinya, terus bagaimana ketika guru itu menanggapi merespon setiap aduhan atau keluh kesah siswanya gitu ya. Dan tadi yang Pak Willy bilang bahwa ketika kita mau memberikan masukan kepada seseorang, kita harus menjalani seperti apa yang dia lakukan kayak Socrates itu. Ya jadikanlah ada saatnya ketika kita dengan siswa kita jadi teman, kita menjadi orang tua, kita menjadi guru, itu kita harus pandai-pandai menempatkan diri pada siswa kita. Oke, yang lain ada yang mau sharing lagi tentang pengalamannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Mbak Suci Firdaus. Silakan Mbak Suci. Ya, terima kasih. Jadi, yang saya di sini kalau berbicara tentang pengalaman pas waktu sekolah SD itu saya orangnya pelupa ya. Jadi saya
saya rasa agak gimana gitu. Jadinya saya tidak mau sharing tentang pengalaman saya pas waktu sekolah dulu karena saya agak lupa lah gitu. Saya sangat pelupa orangnya. Yang saya sharingkan di sini ketika kita itu, kok kita ya, saya. Kebetulan saya itu bukan pengajar sih ya Bu, tapi cuma hanya membantu saja di sekolah SD seperti itu. Memang benar-benar di SD. Dan yang saya alami itu benar tadi katanya Mas Willy ya, penampilan itu sangat berpengaruh seperti itu. Bahkan hari ini sepatu itu warna hitam, besok pakai warna coklat, itu anak-anak titen seperti itu. Bu, kalau Bu Suci itu harum banget. Bu guru kok lipstiknya sudah ganti, Bu guru beli lipstik baru ya, seperti itu. Nah, itu apa ya, sangat berpengaruh ya sama anak-anak juga. Anak-anak itu suka kalau belajarnya sambil bermain seperti itu. Dan lagi di sekarang ya, kurikulum Merdeka memang pembelajarannya itu yang benar-benar berpusat pada anak didik seperti itu. Jadi anak-anak itu merdeka, anak-anak itu mau belajar menggunakan seperti apapun itu sebisa mungkin Bapak Ibu guru itu juga mengarahkan pada ranahnya seperti itu. Jadi anak-anak ingin pembelajaran seperti ini, setidaknya Bapak Ibu guru itu juga harus memahami dan juga harus mempunyai kompetensi pada bidangnya tersebut. Yang saya ingin dipertanyakan ya Bu, seperti itu. Kurikulum Merdeka itu kan guru-guru tuh sangat banyak administrasi seperti itu. Ada PMM dan lain-lain itu sangat banyak. Kalau saya belum tahu ya Bu, karena memang belum sampai pada waktunya seperti itu. Tapi saya melihat rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu guru yang lain seperti itu masih mau mengerjakan tukik, masih mau mengerjakan TPP, triwulan dan lain sebagainya, itu sangat banyak. Nah, di sana anak-anak kan tertinggal seperti itu. Jadi anak-anak sekarang Bu Guru tidak bisa masuk dulu ya. Kenapa Bu Guru? Iya, Bu Guru masih ada rapat. Nah, ditinggal sudah. Jadi guru itu hanya menitipkan tugas saja, anak-anak dibuka halaman sekian dikerjakan dulu ya, seperti itu. Apalagi pas masih waktu baru-barunya ada kurikulum Merdeka seperti itu. Dan dulu kurikulum Merdeka itu kan tidak semua sekolah langsung menggunakan kurikulum Merdeka, masih dijadikan opsi. Sekolah mana yang menggunakan kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi pasti si guru itu kan ada diklat, ada BIMTEK tentang kurikulum Merdeka itu. Jadi siswa kan mesti tertinggal seperti itu. Nah, yang dirasakan di sekolah itu seperti ini, Bu. Sudah semangat ya belajar. Ternyata belajar itu anak-anak bisa merasakan asiknya belajar seperti itu. Menggunakan proyektor yang Bu Guru mungkin kita belajarnya sambil menonton video dan sebagainya yang sekiranya anak-anak itu senang pelajaran itu. Ketika 1 hari, 2 hari, anak-anak ditinggal oleh Bapak Ibu guru karena anak-anak Bu Guru masih mau rapat, masih mau ini. Nah, sehingga anak-anak itu beberapa selang waktu itu merasakan capek, Bu Guru ini sekarang jarang masuk kelas seperti itu. Kemudian pernah juga diberi PR kemudian setelah waktunya masuk lagi PR itu dikumpulkan, ternyata PR itu tidak dinilai. Ibu guru sedang mengerjakan administrasinya itu. Jadi anak-anak itu merasa kecewa. Biasa Bu Guru ini dikasih PR banyak tapi nggak dinilai seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi persoalan yang seperti itu. Sedangkan anak-anak itu pertama sudah nyaman dengan belajar seperti itu. Dan juga ada kan sekarang di kurikulum Merdeka itu ada BTA ya Bu. Nah di BTA itu kan baca tulis Al-Quran. Jadi anak-anak
tidak hanya membaca, tidak hanya menulis Al-Quran, tapi di sana juga ada permainan untuk belajar Al-Quran, menghafal seperti itu dengan salah satu contohnya ada kalimat yang dirangkai, surat-surat itu dirangkai. Ini anak-anak dirangkai ya seperti itu, dibuat kelompok dan anak-anak sangat asik belajarnya, sangat suka. Saya sukanya kalau pelajaran BTA, kalau pelajaran PAI misalnya seperti itu. Itu anak-anak sudah suka. Ternyata minggu depan anak-anak hari ini Bu Guru tidak masuk karena alasan ini seperti itu. Jadi anak-anak itu kecewa seperti itu. Gimana sih Bu Guru ini kasih PR banyak, dikasih ini, tapi Bu Guru tidak masuk seperti itu. Jadi yang saya tanyakan Bu, bagaimana kita itu menghadapi persoalan yang demikian yang sudah saya ungkapkan barusan seperti itu karena itu mungkin juga menjadi problem ya pada pembelajaran anak didik seperti itu. Sedangkan anak-anak itu memang harus benar-benar ada perhatian, harus disayang. Memang anak-anak itu suka belajar yang dideketin. Tadi Bu Guru belajar waktu PAI, Bu Guru ada di dekatnya aku loh gitu. Itu hal yang sekecil itu anak-anak sudah suka seperti itu. Dengan adanya ditinggal anak-anak itu ternyata capek, Bu Guru nih gimana? Ternyata ketika waktu pelajaran lagi itu tidak masuk. Alasannya, nanti pasti Bu Guru nggak masuk lagi seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Suci menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi ya sekarang memang karena guru-guru sibuk sama administrasi dan PMM-nya ya. Padahal hal seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena administrasi dan PMM itu tidak dilaksanakan pada saat jam mengajar seharusnya karena bisa dilaksanakan setelah jam mengajar. Jadi kita kan anak pulang kan sekarang guru nggak pulang. Jadi harusnya sih ketika anak pulang ya guru lanjut menyelesaikan administrasi. Dan soal administrasi yang banyak sekarang itu tidak jauh beda sebenarnya dengan administrasi yang dulunya juga banyak. Cuman karena ini hal yang baru, kita itu belum adaptasi. Jadi masih banyak hal-hal yang membingungkan untuk yang mungkin agak malas belajar. Sebenarnya harusnya sih lebih dipermudahkan karena sekarang internet udah banyak, PMM udah banyak, YouTube udah ada. Tinggal ATMP, amati, tiru, modifikasi dan perbarui. Itu kan yang perlu kita lakukan. Tapi yang dilakukan karena dibiarkan jadi bertumpuk sehingga hal-hal itu terus sedangkan kita diminta untuk menyelesaikannya. Nah, kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, sehingga itulah yang terjadi. Anak ditinggalkan ketika mengajar kita tidak konsentrasi dengan tanggung jawab, malah tugas pokok kita yang kita tinggalkan. Terus guru sibuk rapat ke sana kemari karena ada pembaruan pada kurikulum yang sekarang. Itu sebenarnya kalau kita ambil positifnya baik karena memang guru perlu untuk diberikan pengembangan pada dirinya, pada profesinya. Itu kan ada rapat, ada apa, itu kan untuk pengembangan diri dan profesi kita. Tapi yang tidak baik adalah ketika tanggung jawabnya yang pokok, tugas pokoknya sebagai guru mengajari kelas yang dia tinggalkan. Kalau saya dulu memang sering juga sih pergi rapat, tapi saya berikan anak-anak itu seperti boleh yuk kita ke lab. Jadi anak-anak kita guru itu kan bisa malamnya kita bikin quizzes atau kita bikin tugas-tugas yang menyenangkan kepada siswa. Kita tinggal print terus minta tolong anak kerjain. Terus ketika sudah jamnya selesai rapat, jangan kebiasaan kita tidak memeriksa tugas ke siswa sehingga padahal mereka sudah bekerja keras untuk menyelesaikan itu, tapi kita biarkan saja, kita lupakan. Itu kita bukan guru yang bertanggung jawab, ya mau nggak mau tetap harus kita periksa. Jadi tanamkan ke diri kita bahwa apa yang telah mereka usahakan ya harus kita nilai, kita berikan apresiasi. Jadi kan nggak semena-mena tiba-tiba ayo pergi rapat jam segini, enggak kan, pasti kasih undangan tanggal segini hari ini kita mau rapat. Ya malamnya kita siapkan materi untuk besok apa ya kira-kira yang buat siswa kita belajar menyenangkan.
boleh pakai lab, kalau mungkin nggak cukup komputernya, ya minta tolong anak-anak yang bisa pakai handphone silakan bawa handphonenya, kalau nggak bisa bawa handphone ya kita printkan tugasnya, lalu malamnya kita kasih ini loh materi yang mau kita pelajari besok. Nah, ibu mau rapat atau ini buat besok kita belajar ini ya, anak-anak belajar dulu di rumah, silakan tonton YouTube-nya, atau kita pasang aja Infokus lalu kita berikan printan soal-soal yang mau kita kerjakan. Kalau yang seperti itu biasanya saya lakukan bukan hanya titik-titik aja gitu, isi jawaban singkat atau esai, tapi saya biasanya bikin TTS, lalu anak-anak saya minta bekerja sama cari ke perpustakaan atau ke lingkungan-lingkungan sekitar sekolah gitu. Jadi itu menghabiskan waktu dan anak-anak juga belajar. Terus setelah itu besoknya atau setelah saya selesai rapat, kalau memang nggak sempat untuk saya periksa sendiri, ya kita periksanya sama-sama. Anggap aja itu proyek yang telah dilakukan siswa. Jadi jangan biarkan apa yang telah anak-anak buat kita cuekin. Kita harus menilai apa yang mereka buat, karena kita juga waktu dulu kan capek disuruh tulis, yang ada kita bukan belajar, kita hanya menyelesaikan tanggung jawab, tapi nggak diperiksa juga, jadi nggak tahu itu benar apa salahnya. Di situ tidak terjadi yang namanya pembelajaran. Yang pembelajarannya adalah ketika kita selesai ngajar, ya kita periksa lalu kita refleksi apa sih yang dipelajari hari ini, itu yang namanya pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Itu Mbak Suci. Bu, terima kasih pencerahannya. Iya. Apakah masih ada nih Pak Ipul, Mas Rizal? Oke, mungkin ada satu lagi, kita cukup kayaknya. Kalau ada satu lagi, kalau tidak ada boleh. Masih ada kah? Atau saya mau kasih statement close statement? Boleh. Kan kayaknya udah nggak ada lagi nih, jam sudah menunjukkan 14.26 ya. Jadi kita ini adalah calon guru. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita menjadi guru itu adalah pengalaman belajar kita, bagaimana caranya. Buat adik-adik yang belum ada pengalaman sama sekali, silahkan coba belajar jadi guru. Paling tidak guru buat adiknya atau orang-orang di sekitar rumah. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat gitu loh. Ketika nanti pas adik-adik sudah beneran menjadi guru, turun langsung ke sekolah, jadi nggak kaget dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Paling tidak ketika kita sekarang kan kuliah baru dapat teorinya aja. Coba turun langsung, turun ke dekat sekitar masyarakat kita. Bagaimana sih anak-anak yang kita bantu itu? Paling tidak ketika kita sudah bermanfaat ke orang lain, itu bukan hanya anak yang belajar, tapi sebenarnya diri kita yang belajar. Jadi ketika nanti udah coba ada 2 orang, sekitar 2 bulan lah intens, sekali seminggu atau seminggu 2 kali, ajari mereka untuk kalau belum bisa membaca, ajari membaca, atau bantu mereka ketika mengerjakan PR, atau coba asah kemampuan diri dengan 2 atau 3 anak itu kita bikin gimana ya belajar menyenangkan, bikin game. Nah, ketika kita pengalaman itu kita sudah dapatkan, nanti insya Allah ketika kita jadi guru, itu menjadi guru itu udah jadi rasa cinta, udah tertanam ke diri kita. Karena memang kita udah membiasakan diri kita untuk menerima hal-hal yang kayaknya nggak bisa diterima. Kalau nanti udah lulus baru jadi guru, kenapa sih anak ini huruf A baru 2 menit, nggak nyampe 2 menit, saya masih berdiri di sini, saya tanya A lagi dia nggak hafal, nggak ngerti lagi, udah lupa gitu. Padahal memang seperti itu bukan dibuat-buat oleh anak-anak itu. Kita belajar A, B, C, nanti kita tanya tuh, ayo berdiri di sini, ini tadi huruf apa? A sama-sama. Kita masih berdiri di situ, coba Andi, ini huruf apa? Dia nggak tahu. Itu membuat kita stres, padahal hal-hal seperti itu tuh memang mereka bukan buat-buat, itu kenyataan anak-anak. Mereka belum bisa untuk menalar dan mengingat hal-hal yang sesederhana itu. Jadi coba biasakan diri kita, tambah pengalaman diri kita dengan bermanfaat untuk orang lain di sekitar kita. Bantulah adik-adik dekat rumah kita atau adik kita sendiri, coba. Jadi nanti kalau udah terbiasa kita bermanfaat, insya Allah selanjutnya nanti akan mudah jadi gurunya. Nggak stres-stres banget lagi gitu. Itu saja yang perlu saya sampaikan.
Pak Rizal. Oke, terima kasih atas waktunya dari Bu Anggi, dan tadi memang sudah dijelaskan ya terkait SD ini kan luar biasa ya. Jangankan di SD, jenjang pendidikan apapun, kalau kita melihat pasti akan ada sosok guru yang akan kita kenang, baik itu yang menyenangkan, kesan yang menyenangkan, ataupun sebaliknya kesan yang tidak menyenangkan. Saya pun banyak ya guru-guru dulu, guru olahraga itu di SD, waktu di MI ya, kita diajari main volley. Itu main volleynya itu kan bolanya bukan dilemparkan, tetapi dihantamkan sampai tangan itu apa namanya bengkak. Banyak ya guru-guru hal yang seperti itu. Padahal guru olahraganya itu ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuma yang saya ingat momen itu saja seperti itu. Jadi paling tidak jenengan semua nantinya yang sudah menjadi guru ataupun yang akan menjadi guru, buatlah hari-hari bagi peserta didik itu menyenangkan. Sehingga akan diingat oleh peserta didik kita hal-hal yang baik oleh terhadap guru tersebut. Seperti itu. Kemudian jangan lupa ketika kita menjadi guru yang menyenangkan, maka dampaknya pun akan luar biasa terhadap peserta didik, di mana salah satunya yakni akan menjadi motivasi bagi peserta didik. Peserta didik pun tidak akan kapok ya untuk menuntut ilmu, gitu ya. Terkadang kita kan ada peserta didik itu jangankan lanjut ke SMP ataupun lanjut ke SMA. SMP saja sudah cukup. Udah males yang mau sekolah lagi, ataupun ini yang kuliah, terutama kita ini Bu Anggi, ini ada kelas program Madin ya, Madin Pemprov. Ini program beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi guru-guru yang sudah mengajar dan kebetulan belum S1. Ini kayaknya program terakhir ya. Dan ini biasanya minimal usianya itu boleh daftar ke program ini umur 21 apa 22 ya, gitu. Dan ini biasanya kenapa tidak lanjut? Ini capek Pak yang mau mikir dan lain sebagainya. Ini kayaknya ada kesan bahwasanya selama jadi murid dulunya itu kapok ya, kapok untuk belajar ini kayaknya. Sehingga baru detik ini tuh baru belajar. Jadi jangan sampai kita membuat peserta didik kita itu seperti yang kita alami ya. Jadi cukup di kita saja. Jadi jangan sampai peserta didik ini nantinya selesai hanya di SMP ataupun di SMA ya. Jadi udah Pak, saya cukup udah di jenjang SMA. Kenapa udah cukup? Oh ini saya sudah mau nikah aja Pak, gitu ya. Sudah punya calon ini diajak ini kayak gitu ya. Belum ujian aja sudah mau nikah dan lain sebagainya. Ini kan banyak ya. Salah satunya karena tadi itu mereka semua peserta didik itu mampu akan berpikir, karena kodrati kita itu meskipun sama-sama hewan, dimantik itu kan sama-sama hewan, tapi kita akan diberikan kelebihan untuk berpikir. Cuman bagaimana cara kita itu mempergunakan akal pikiran kita. Jadi jangan sampai kita sosok guru malah membuat trauma terhadap peserta didik kita untuk berpikir seperti itu ya. Karena manusia itu jangankan ke hidup ya, kita mau tidur aja itu kan masih berpikir. Sholat saja, kita itu yang meskipun untuk syarat sholat ataupun rukun sholat itu tidak sampai ke khusyuk ya. Sehingga ketika sholat itu kadang kita sudah memikirkan kemana-mana. Sudah, yang kunci lah, yang hutang lah, yang apa kita kepikiran di situ. Itu kan mengindikasikan bahwasanya manusia itu berpikir. Nah, jadi jangan sampai kita karena konteksnya kita dalam dunia akademik, dan dengan semua ini dikontekskan untuk menjadi tenaga pendidik di jenjang sekolah formal, maka paling tidak jangan sampai kita membuat peserta didik itu menjadi traumatik ya, traumatik. Jadi cederanya itu tidak hanya fisik, tetapi cedera bukan cedera otak ya. Kalau cedera otak itu kan karena benturan, karena jatuh kan kayak gitu ya. Tetapi ataupun bahasanya itu apa namanya gegar otak ya, bukan gegar otak, tetapi traumatik untuk apa namanya berpikir. Jadi saya harapkan jenengan semua nantinya bisa
menjadi tenaga pendidik ataupun guru-guru yang notabene itu nantinya dapat memberikan memberikan semangat, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk bahwasanya ini loh manfaat dari kita itu belajar dan lain sebagainya. Itu ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali. Alhamdulillah, terima kasih Bu Anggi karena sudah memberikan pengalamannya terhadap kami, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa kami, dan sharingnya semoga memberikan manfaat untuk membekali para calon guru ataupun guru yang masih mengampu studi hari ini, paling tidak memberikan gambaran bahwasanya mungkin yang sebelumnya kita lakukan kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama untuk menjadi sosok guru yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Itu saja untuk sesi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan pemateri yang lain, insya Allah di hari Jumat ya, kita jam 1 insya Allah sesuai dengan jadwal. Kita akan bertemu dengan pemateri-pemateri yang lainnya yang insya Allah luar biasa dan saling berbagi pengalaman. Jadi saya harapkan nanti saling memberi pengalaman ya. Jadi paling tidak kita memberikan gambaran tadi oleh Willy menyatakan, oh ini kan meskipun kita tidak sangka ternyata oh ya betul juga ya apa yang disampaikan kan seperti dari Suci, dari Pak Faruk tadi ternyata dengan omongan seorang guru ternyata itu menjadi pemecut kita bahwasanya untuk menjadi sosok guru yang lebih baik dan yang lebih menyenangkan dan berkesan bagi peserta didik kita. Oke, itu saja dari kita untuk forum hari ini. Kita akhiri bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih Bu Andi atas waktunya karena sudah memberikan Sama kami. Pak Saiful, terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan. Semoga itu jadi pembelajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Bu Andi.